Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kepada semua jamaah kelas 40 hadis arba'in yang senantiasa Ustadz banggakan dan cintai. Semoga kita semua selalu mendapatkan nikmat juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam majelis yang penuh berkah ini, majelis kajian hadis-hadis daripada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, dalam kajian ini kita sudah mencapai hadis yang ketujuh, yaitu hadis yang berhubungan dengan nasihat. Ya, an-nasihat imaduddin, bahwasanya nasihat itu tiangnya agama. Oke, mari kita simak hadisnya, kita baca hadisnya, tabarukan. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan nadrahnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga semua kita diberi futuh, bisa memahami apa-apa yang disabdakan Nabi kita, dan juga kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau. Amin Allahumma amin. Al-haditsus sabi', hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu an. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah. Dalam riwayat lain ada liman ya Rasulullah. Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Jadi hadis yang ketujuh ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dan hadis tersebut dari sahabat An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu an, dari Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu agama, an-nasihatu ialah nasihat. Ya. Di sini suatu kata-kata yang sangat simpel, kata-kata yang sangat ringkas, akan tetapi mengandung makna yang sangat luas. Apa itu nasihat? Nasihat adalah iradatul khair, menghendaki sebuah kebaikan. Nasihat adalah sebuah ibarat dari kata-kata iradatul khair, menghendaki kebaikan. Sahabat berkata, qulna, kami semua berkata, para sahabat, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Nasihat itu untuk siapa saja ya Rasulullah? Qala, Rasul pun menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Jadi nasihat yang pertama adalah lillah, nasihat untuk Allah. Ya, maksudnya nasihat untuk Allah itu bagaimana? Ya, jadi nasihat itu
Jangan kita artikan seperti yang kita pahami secara seperti halnya kita menasihati anak kita. Jadi maksud nasihat tadi sudah Ustadz sampaikan adalah iradatul khair. Kalau kita menginginkan sebuah kebaikan untuk Allah, maka kita yaitu harus kita taat kepada Allah. Jadi nasihat untuk Allah adalah kalau kita menghendaki kebaikan untuk Allah, maka kita harus taat kepada Allah. Biar kita mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan surga Allah. Ya. Di sini ada perkataan dari Al-Hawari. Ya. Hawari adalah sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang-orang murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam itu disebut Al-Hawari atau Hawariyun. Ya. Pernah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, manin nasih lillah. Siapa sih yang menasihati untuk Allah? Maka jawab oleh Nabi Isa, alladzi yuqaddimu haqqallah ala haqqil khalqi. Orang yang menasehati untuk bernasihat untuk Allah adalah orang-orang yang mendahulukan hak-hak Allah atas haknya makhluk. Sekarang ketika ada dua perkara. Yang pertama itu untuk Allah, yang kedua itu untuk dunia, maka orang tersebut selalu mengedepankan hal-hal yang berurusan dengan Allah Ta'ala. Nah, itu nasihat yang pertama. Nasihat untuk Allah adalah ibarat kita satu taat kepada Allah, beriman kepada Allah, tidak mensekutukan Allah. Juga kita menjauhi semua larangan-larangan Allah Ta'ala. Oke, semoga kita semua bisa termasuk orang an-nasih lillah, orang yang bernasihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita, selalu bertaat kepada Allah dan menjauhi semua larangannya. Oke, nasihat yang kedua, wali kitabihi. Nasihat yang kedua adalah wali kitabihi, kita menghendaki kebaikan terhadap kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para nabi, khususnya kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu bagaimana? Apa arti nasihat kita terhadap kitab Allah? Yaitu kita al-imanu bihi, kita meyakininya. Wal amalu bima fihi, dan mengamalkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Itu arti daripada nasihat kepada kitabnya Allah. Bukan itu saja. Wa ta'zimihi wa ikramihi, kita juga harus memuliakan, mengagungkan Al-Quran tersebut hingga kita tidak menaruhnya di tempat sembarangan. Ya. Tidak boleh Al-Quran mushaf ini kita taruh di bawah di lantai. Itu namanya kurang hormat, juga kurang ta'zim. Ya. Tidak boleh kita menjolorkan kaki kita, sedangkan di situ ada mushaf Al-Quran dan Al-Qurannya ada di bawah, sejajar dengan duduknya kita. Itu juga tidak boleh. Ya, kurang beradab dan kurang beretika. Itu. Ya. Ada sebuah kisah yang masyhur, ya, tentang orang-orang yang mengagungkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yaitu kisahnya Bishr al-Hafi. Ya, Bishr al-Hafi itu termasuk ulama salaf. Ya, dulu terkenal orang yang tidak jelas, ya, orang nakal lah bahasanya. Akan tetapi suatu ketika beliau menemu Warokoh.
Kalau dalam satu kitab ada mengatakan al-kahid, ya, menemukan sebuah kertas, sobekan kertas yang di dalam kertas tersebut ada nama Allah, ya, terdapatkan nama Allah. Terus kitab tersebut, kertas tersebut diambil oleh beliau, ya, beliau selamatkan dari terinjak-injak oleh kaki manusia, beliau ambil, beliau bersihkan, beliau bawa pulang, habis itu beliau kasih parfum, ya, biar wangi, dan beliau taruh di tempat yang mulia. Berkahnya itu apa berkahnya? Berkahnya apa? Ketika malam beliau bermimpi, ya, malam hari beliau bermimpi. Ada suara, ya, ada suara tapi nggak ada sosoknya. Kama tayyabta ismi fid dunya la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Wahai Bishr, seperti halnya engkau mengharumkan namaku, merawat namaku, menjaga namaku, ya, di dunia ini saya akan mengharumkan namamu, mengagungkan namamu, baik di dunia juga di akhirat. Setelah itu, Masya Allah, beliau langsung drastis naik derajat, diangkat sebagai wali daripada wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah, ya. Ada suatu riwayat emang, ya, dalam kitab Muqaddimah Ibnu Hamdun, ya, Ibnu Hamdun itu Al-Makudi, ya, kitab Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik disyarahi oleh Al-Makudi, dihasyiai oleh Ibnu Hamdun. Dalam muqaddimah awal beliau ada, ya, ketika ada nama-nama Allah, ayat-ayat Allah yang tertuliskan di kertas atau di mana saja, kok setelah itu jatuh di tanah, jatuh di lantai, maka kertas tersebut akan dikerumuni oleh malaikat. Ya, malaikat semua akan mengerumuninya. Dan tidak mengangkat kertas tersebut kecuali para kekasih-kekasih Allah. Ya, orang yang mengangkat akan merawat tulisan tersebut, mengambil dari tanah dan memerawatnya adalah termasuk dicap termasuk kekasihnya Allah. Ini sebuah kenikmatan yang besar, ya. Kadang kita banyak sekali melihat hal-hal seperti itu di jalanan, naudzubillah, ya, karena banyaknya orang awam tidak memahami kadang Al-Quran, sobekan-sobekan kertas di situ tertuliskan Al-Quran, ditaruh yang nggak jelas, ya. Ini termasuk kita harus an-nasihah li kitabillah, kita harus mengagungkan, menta'zim, ya, biar derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya Al-Bishr Al-Hafi, ya. Bishr Al-Hafi itu orang yang ditakuti di pasar-pasar, siapa orang yang enggak kenal Bishr Al-Hafi? Ada yang mengatakan beliau adalah apa? Preman, ya, preman pasar, ya. Tapi Masya Allah, ya, berkah hal seperti itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu dari sedikit daripada arti an-nasihah li kitabillah. Yang selanjutnya adalah wali rasulihi. Sekarang nasihat untuk rasulnya Allah. Apa arti daripada nasihat untuk rasulnya Allah? Menghendaki kebaikan daripada rasulnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama tentunya kita iman, ya. Iman kepadanya, meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Yang kedua, membenarkan apa-apa yang disampaikan Nabi kita adalah semuanya dari Allah. Baik itu Al-Quran atau hadis, hadisnya itu semua berhak untuk kita patuhi, berhak untuk kita amalkan, bahkan wajib.
Yang selanjutnya juga kita ihya sunnati, menghidupkan apa? Sunnah-sunnahnya. Menghidupkan sunnahnya. Banyak sekarang as-sunnah al-mahjurah. Sunnah-sunnah daripada Nabi kita yang sudah terlewatkan. Kita tinggalkan, kita abaikan. Ya. Jangan sunnah yang besar-besar, sunnah-sunnah yang harian. Ya. Doa makan, ya, bahkan doa makan itu sekarang hanya berlaku untuk anak kecil, ya. Anak kecil dibimbing Allahumma barik lana fima royaktana sampai hafal. Giliran yang tua, yang besar tidak mengamalkan, ya. Jadi ini sunnah Rasul bukan untuk anak kecil, ya, tapi untuk kita sampai tua pun, sampai mau meninggal pun, itu doa itu penting. Barik lana fima royaktana wa qina ada benar. Wah, itu sangat, anak-anak kecil 3 tahun hafal, dihafalin, suruh orang tuanya. Dan orang tuanya aja lupa. Kadang bismillah aja lupa. Ini bismillah ya. Kadang bismillah lupa. Alhamdulillah ya. Ya, marilah dari sekarang ini kita mulai hidupkan sunnah-sunnah bagi dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya yang berhubungan dengan kita pribadi, keseharian, ya. Kita makan tangan kanan, minum tangan kanan, ya, dan jangan lupa kita baca doa, ya, doa makan, doa setelah makan, ini ya, itu. Apalagi bersiwakan, banyak sekali ya sunnah-sunnah bagi dan Nabi kita yang kita amalkan untuk keseharian. Oke. Wali rasulihi, ya. Yang selanjutnya wali a'immatil muslimin, wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin orang Islam, imam-imam orang Islam, ya. Ini ada dua arti. Yang dimaksud a'immatil muslimin yang pertama adalah sultan, ya, wulatul umur, orang-orang yang memiliki jabatan, kekuasaan, presiden, ya, menteri, siapa saja yang memiliki kekuasaan yang mengurusi orang-orang Islam. Itu haknya kita adalah kita harus muawanatuhum alal haq. Kita harus membantu mereka agar mereka selalu di jalan yang benar. Satu. Yang kedua, kita harus mematuhi mereka. Karena wa ulil amri minkum. Karena Al-Quran pun mengharuskan kita, mewajibkan kita untuk taat kepada ulil amri. Seorang pemimpin. Selagi mereka tidak menyuruh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ad-du'a lahum bisolah. Kita harus mendoakan mereka, ya, bisolah, dengan kebaikan, agar pemimpin kita baik. Kalau pemimpin baik, rakyatnya baik. Ya. Kalau pemimpin baik, pasti rakyatnya baik. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua yang dimaksud a'immatul muslimin adalah al-ulama, yaitu ulama, para tokoh-tokoh agama, ya, tokoh-tokoh agama. Nasihat untuk mereka itu bagaimana kita menerima apa-apa yang mereka sampaikan, ya, dan kita mengikuti mereka dalam hal hukum. Apa yang mereka fatwakan kita ikutin. Itu arti daripada an-nasihah li a'immatil muslimin. Yang selanjutnya juga wa nasri manaqibihim, kita sebarluaskan biografi baik-baik mereka. Ya, biografinya kita sebarkan ke orang-orang, karena dengan biografi tersebut semakin orang tersebut melihat biografinya semakin menarik, ya. Bahasanya iklan, ya, kita mempromosikan. Karena penting, promosi itu penting, bukan nggak penting, ya. Makanya kalau ulama itu mengarang sebuah karya seperti kitab dan yang lain-lainnya, itu biasanya beliau memuji kitabnya. Wah, kitab ini adalah kitab yang belum pernah dikarang ulama sebelum-sebelumnya. Oh, kitab ini
memuat ilmu-ilmu atau faidah-faidah yang ulama-ulama sebelumnya belum menyimpulkan. Jadi orang tertarik, ya, seperti halnya apa? Seorang dokter, ya, laula tabib yasifu dawaahu laman tafa'a bihil marid. Ada perkataan seperti itu. Andaikan seorang dokter itu tidak menyebutkan khasiat obat-obatnya, keistimewaan obatnya, maka seorang yang sakit malas minum obatnya. Coba seorang dokter, wow, ente minum obat ini, khasiat ini, khasiat ini. Hingga akhirnya timbul dari seorang yang sakit tadi, percaya diri, keyakinan. Loh. Timbul keyakinan. Dengan keyakinan tersebut, alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya ulama, biografinya kita sampaikan dengan baik hingga orang-orang akan terpesona. Loh. Setelah terpesona, orang tersebut akan rindu. Ketika rindu, orang tersebut akan suka. Ketika suka, apa saja yang disampaikan, insya Allah akan bisa diterima dan diamalkan. Ya, jadi bukan sombong atau apa. Ya, kalau ulama itu kadang menyebutkan dirinya, itu saya adalah orang ini, orang alim, orang begini, itu bukan karena sombong. Karena untuk mempromosikan, ya, tidak masalah, ya. Hibtoh, ya, atas nama hibtoh, bangga, tahadus bin nikmah. Rasulullah mengajarkan ana nabiyun wala fakhr. Saya adalah nabi wala fakhr, dan tidak ada kesombongan sedikit pun. Yang penting dalam hati tidak ada rasa sombong. Itu hanya yang tahu Allah Ta'ala. Ya. Insya Allah para ulama-ulama kita, mereka mengatakan seperti itu, ya, membanggakan dirinya, menyebutkan biografi dirinya sendiri, itu mengikuti jejak Rasulullah. Dalam hatinya nggak ada wala fakhr, tidak ada kesombongan, hanya semata-mata tahaddus bin nikmah, menceritakan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun akan nikmat-nikmat Allah, maka ceritakanlah kepada orang, ya. Dengan catatan dalam hati jangan ada kata-kata sombong. Ya. Itu anjuran juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ada ulama mengatakan, ya, As-Sahal bin Abdullah At-Tustari, ini ulama sufi, ulama besar, ya. Abdullah bin Sahal At-Tustari, beliau mengatakan la yazalun nasu bi khairin. Orang itu selalu akan dalam keadaan baik. Ma'azzamu sultana wal ulama, selagi mereka masih mau mengagungkan, memuliakan pemimpin dan ulama. Insya Allah semua akan dijaga kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza 'azzamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Ketika mereka mau mengagungkan kedua orang ini, kelompok pemimpin, yang kedua ulama, insya Allah Allah akan memperbaiki dunia mereka juga akhirat mereka. Tapi wa idza takhaffu bihadaini, kalau orang-orang sudah meremehkan, mengkerdilkan, tidak menghormati pemimpinnya juga para ulama, afsadallahu dunyahum wa ukhrahum. Allah akan merusak baik dunia mereka juga akhirat mereka. Ini perkataan dari ulama besar, ya, Sahal bin Abdullah At-Tustari, ya, ulama sufi, ya. Kalau dalam kitab Qutul Qulub, beliau termasuk orang yang memegangi madhabnya sahabat Imran bin Husain, ya. Sahabat Imran bin Husain adalah sahabat yang mana beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah penyakit. Akan tapi beliau tidak mau berobat. Beliau tawakal kepada Allah. Beliau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga tiap hari malaikat memberikan salam kepadanya. Ini Imran bin Husain. Tiap hari mendapatkan salam dari malaikat. Malaikat salam kepadanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, itu tiap hari.
sahabat Imran bin Husain. Suatu ketika, ya, orang sakit banget itu udah lama, beliau disuruh dikasih solusi dengan temannya agar beliau berobat. Dan beliau pun akhirnya berobat. Ya, beliau berobat akhirnya. Ketika berobat setelah itu terputus. Malaikat nggak pernah mau memberikan salam. Ya. Hingga akhirnya dia menyesal, menangis bertahun-tahun. Ya, menangis bertahun-tahun. Tidak pernah mendapatkan salam daripada malaikat. Nah ini Sahal bin Abdullah At-Tustari ini madhabnya kayak beliau. Beliau mengikuti thariqahnya Imran bin Husain. Bukan berarti kita nggak boleh berobat, boleh. Ulama ada dua pendapat. Ya, berobat itu boleh karena termasuk dari babul ikhtiar. Ya, kalau mutawakal itu juga boleh, baik. Kalau benar-benar yakin tidak ada jaza, tidak ada mengeluh dari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah mengeluh, hatinya lebih baik berobat. Karena dengan mengeluhnya dia menandakan dia tidak ridho akan apa qadha-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berobat bagus juga, ulama menganjurkan berobat. Ya, ada yang juga yang nggak menganjurkan. Ini diantaranya Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ya, ini termaktub dalam kitab Utul Qulub, kitab besar. Ya, kitab rujukan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Beliau termotivasi ngarang kitab Ihya Ulumuddin gara-gara ada kitab Utul Qulub. Ya, dari Abi Thalib Al-Makki. Ya. Ini alhamdulillah kita sudah pernah mengaji dulu. Nah, ini bab tahadus bin nikmah, bukan karena sombong ya, bab tahadus bin nikmah. Kitab induk ya. Nah, jadi ini tadi kalau kita pengen baik dunia dan akhirat, satu an-nasihah li a'immatil muslimin ya. Kita bernasihat kepada a'immatul muslimin, satu pemimpin, yang kedua para ulama. Wajib kita agungkan, wajib kita muliakan. Yang selanjutnya, yang terakhir, wa'ammatihim. Wa'ammatihim. Nah, ammatihim ini orang biasa, orang-orang umum. Orang yang bukan ulama, juga bukan apa? Juga bukan pemimpin, juga pemimpin. Ya. Bagaimana kita menasihati mereka? Yaitu irsyaduhum ila ma yuslihu dinahum wa dunyahum. Kita mengarahkan mereka akan hal-hal yang bisa memperbaiki agama dan dunianya. Kita membantu mereka, kita tutupi aib mereka, itu namanya nasihat. Ya, kita jaga aib mereka, jangan kita umbar di umum. Ya, itu juga termasuk nasihat. Ya. Jangan sampai mereka kita hilangkan apa-apa yang bisa membahayakan, mengganggu mereka. Itu juga nasihat. Ya, jadi nasihat bukan sekedar kita mau mengasih tahu, memberikan saran, bukan. Tapi iradatul khair, menghendaki kebaikan. Ya. Menghendaki kebaikan bukan semata-mata cuman kita menyuruh mereka baik, bukan. Ya. Ya. Kita menjaga mereka, itu juga nasihat. Ya. Ya. Jadi kalau emang nasihat itu harus kita sampaikan berupa ucapan, nasihat yang berupa ucapan, maka hendaklah kita nasihat dengan lembut, ya. Saran dari adab etika kita menasihati orang itu satu dengan lembut, ya. Kecuali apa di PA tertentu, lingkungan tertentu, ya, di pesantren atau apa, itu ada tarbiyah tersendiri, ya. Nah, santri dikasih lembut-lembut terus, wah tambah manja, ya. Kalau posisi-posisi masih dalam bab belajar, oh ya harus ada tegasnya, ya, ada ininya. Lembut-lembut terus, wah kagak jadi, karena apalagi masih muda, ya, jiwa mudanya baru bangkit-bangkitnya. Kalau nggak dipatahin hawa nafsunya, repot, ya. Makanya banyak peraturan, ya. Itu semata-mata untuk mengekang hawa nafsu. Tapi kalau sudah di halayak umum,
ya, kita sudah di masyarakat, kita harus pakai metode yang rifkun, lemah lembut, dan juga tidak langsung, tidak di hadapan orang-orang. Jadi dulu ada ya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu daripada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melihat ada orang tua mengerjakan wudhu, wudhunya salah, ya, wudhunya tidak benar, tidak seperti yang diajarkan oleh kakeknya, tidak seperti yang diajarkan baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nggak langsung menegur, ya, beliau nggak langsung menegur, beliau datangi, ya Syekh, kami berdua pengen wudhu di hadapan engkau ya Syekh. Karena nasihati gitu, beliau tidak ingin nasihati, ya, coba engkau lihat, ya, wudhu saya benar apa enggak, wudhu saya bagus enggak, gitu. Akhirnya beliau berdua wudhu di hadapan sang syekhnya akhirnya mikir, wah ini cucu Rasulullah ini, ya, wudhunya pasti benar. Jadi saya wudhu begitu berarti wudhu saya salah loh. Cara nggak sengaja di situ ada sebuah nasihat. Orang tua tadi akhirnya mengaku kepada berdua, wallahi alladzi la uhsinul wudu. Demi Allah saya berarti tadi yang wudhunya salah, berarti wudhu saya tadi salah ya. Nah, di situ tidak ada kata sedikit pun yang menyinggung hati, ya. Jadi beliau berdua tadi, Sayyidina Hasan dan Husain, bukan niat untuk mengajari dan untuk apa, tapi wudhu di depan mereka, ya. Akhirnya orang tua tadi melihat, ya, oh ternyata ini cucunya baginda Nabi. Tentunya beliau yang melihat wudhunya kakeknya langsung, ya, dan melihat wudhunya ayahnya, sahabat Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, juga ibunya Sayyidah Fatimatul Zahra. Ya, berarti wudhu saya yang salah. Di situ akhirnya orang tua bisa mengambil kesimpulan tanpa ada kekerasan, tanpa ada omongan yang menyinggung, ya. Subhanallah, ya. Bahkan ulama itu, Imam Syafi'i saja mengatakan, ya, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu. Barang siapa mengasih tahu, memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah mau'idhah kepada saudaranya, mengingatkan saudaranya sirron, tapi secara diam-diam, tidak dilihat orang, faqad nasahahu, sungguh dia telah memberikan nasihat. Tapi waman wa'adahu alaniyah, barang siapa menegur, mengasih tahu saudaranya alaniyah secara terang-terangan di hadapan orang-orang, ya, faqad fadhahahu, sungguh dia telah fadhahah, mengolok-olok, ya, merendahkan, menghina, sama saja dia membuka aibnya orang. Sedangkan ada riwayat man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah, barang siapa menutupi orang aibnya orang Islam, Allah akan tutupi aibnya besok di hari kiamat. Di dunia aib yang melihat paling 1, 2 orang, 3 orang. Di akhirat yang lihat semua manusia awal sampai akhir melihat, gimana malunya kayak apa, ya. Makanya di dunia ini kita dilihat beberapa orang aja melakukan sebuah aib, itu malunya naudzubillah, apalagi besok di hari kiamat dibuka oleh Allah aib kita, naudzubillah, ya, di hadapan ru'usul asyhad min Adam ila akhir zaman, dari orang Nabi Adam sampai akhir zaman melihat semua, gimana malunya, ya. Ya, marilah kita jaga semuanya, ya, agar kita tetap mendapatkan kebaikan satu sama yang lain, bisa saling menerima, ya, hingga akhirnya Islam ini benar-benar ulfah, ya, harmonis, ya, yang tahu mengasihi kepada yang nggak tahu dengan cara lemah lembut, ya, dengan enak, bukan kasar. Ya, itu dari an-nasihah, ya. Juga nasihat lagi banyak, ya, nasihat pokoknya bukan
Ustadz sampaikan lagi, nasihat itu bukan kita mengarahkan orang, itu bukan. Pokoknya kita menghendaki kebaikan aja, itu nasihat. Ya, ada Muhammad bin Mukandir dulu, ya, itu ulama juga termasuk ulama salaf, yang mana beliau banyak sekali biografi beliau dan makalah-makalah beliau itu ditulis oleh Al-Imam Al-Qushairi dalam kitab Risalatul Qushairiyah. Ini kitab tua, ya, kitab tua juga rujukan para kitab-kitab Ihya Ulumuddin dan yang lain-lainnya. Ya, Muhammad bin Al-Mukandir. Beliau itu pedagang. Ulama dulu tuh dagang, ya, ulama dulu berdagang, bisnis. Beliau berdagang baju. Yang satu jenis itu harganya 10 dirham. Baju yang satu lagi, merek yang satu lagi harganya 5 dirham. Ya. Suatu ketika beliau pergi. Ya, suatu ketika beliau pergi. Di situ ada budaknya yang dipasrahi, yang dimandatin untuk menjualkan bajunya. Ya. Apa yang dilakukan oleh seorang budak tadi? Baju yang disuruh menjual 5 dirham, dijual budaknya dengan harga 10 dirham. Dijual dengan harga 10 dirham. Tetapi laku. Ya. Di situ ada 3 baju diambil, dibeli oleh orang. Ya. Atau ada yang mengatakan di sini 3, ada yang mengatakan 1. Satu baju yang harga 5 dirham dijual sama budaknya tadi dengan harga 10 dirham. Ketika Al-Mukandir tadi, Muhammad bin Mukandir tadi pulang ke rumah, loh, ini bajunya yang 5 dirham kok nggak ada satu, mana? Ini sudah laku, Pak Tuan, laku dengan 10 dirham. Wah, puyeng dia nih, ya. Akhirnya Muhammad bin Mukandir, engkau ini salah. Ya. Ini kan harganya 5 dirham. Kok engkau jual dengan 10 dirham? Kasihan yang beli. Loh, ini kasihan termasuk nasihat. Akhirnya beliau apa? Beliau keluar rumah mencari, sepanjang hari beliau mencari si pembeli baju tersebut. Wah, ini kalau kita pasti suka nih. Nah, ini ya, kalau kita pasti suka nih. Wah, harga 5 dirham dibeli orang 10 dirham. Untung banyak, suka ya. Meskipun itu halal, secara syariat itu halal, ya, secara syariat itu halal, tidak masalah, boleh. Karena orang dulu itu emang masya Allah, ya. Kita kalau mau niru ya dikit-dikit lah, kalau niru semuanya ya berat mungkin ya. Kalau hal-hal seperti ini, wah, kalau bisa niru, alhamdulillah. Tapi kayaknya berat untuk meniru hal-hal gini ya. Ya, kalau kita tetap ambil 10 dirham, kita nafkahkan karena nafkah kita juga masih butuh untuk keluarga kali ya. Ya yang penting halal secara syariat itu udah bagus. Tapi kalau orang dahulu ya, karena beliau pengen nasihat untuk mukminin, muslimin, beliau cari tulan nahar hatta wajadahu. Sepanjang siang hari beliau mencari pembeli tadi, ya. Hingga akhirnya beliau mendapatkan. Dan beliau berkatanya, wahai Bapak, innal hulam qad halata, bahwasanya budak saya tadi salah menjual engkau. Yang engkau beli tadi itu seharganya 5 dirham, bukan 10 dirham. Kata orangnya jawab, ya ada apa ini? Kontrol itu enggak apa-apa, enggak masalah, kata dia. Enggak apa-apa, saya ridho ya membeli baju ini, saya suka juga dengan harga 10 dirham. Tapi apa jawabannya si Syekh Muhammad bin Al-Mukandir tadi? Faqala wa in radita fa inna la nardhalak illa ma nardahu li anfusina. Ya. Meskipun engkau ridho tapi hati ini enggak ridho, wahai fulan, kata beliau. Saya enggak ridho karena saya tidaklah ridho kecuali apa yang hati ini saya ridhoin, yaitu saya ingin nasihat bil muslimin. Ya. Sekarang pilih 3 pilihan. Ya. Sekarang ada 3 pilihan. Ya. Ada kalanya engkau mengambil apa? Baju yang harganya 10 ente ganti. Ya. Ente tukar baju yang harga 5 dirham engkau bayar, ente ganti di rumah saya dengan
baju yang harganya 10 dirham. Ini tukar lagi. Ya. 1. Ada kalanya saya mengembalikan 5 dirham lagi kepada engkau. Ya, biar engkau membayarnya 5 dirham saja. Yang ketiga, ada kalanya bajunya ente kembalikan kepada saya dan saya kembalikan kepada kamu 10 dirham ini. Engkau pilih yang mana? Ya. Yang pertama tadi, ya, engkau boleh mau minta engkau ganti baju yang 5 dirham tersebut dengan ambil baju yang harga 10 dirham. Yang kedua, ada kalanya saya kembalikan ini yang 5 dirham ini karena harga yang baju tersebut adalah 5 dirham. Saya nggak mau yang 5 dirham. Yang ketiga, ada kalanya bajunya bawa sini dan saya balikan uangnya semuanya. Akhirnya sang pembeli tadi, nggak usah repot-repot, sudahlah. Berikan saya yang 5 dirham, bawa sini yang 5 dirham. Oh, akhirnya dia memilih biar nggak repot-repot, sudahlah yang kalau emang begitu ya sudah bawa sini yang 5 dirham. Saya terima, bajunya juga saya terima. Jadi impas, jadi pas baju dengan harga 5 dirham. Setelah itu diberikanlah 5 dirham dan orang pembeli tadi, seorang Arabi tadi pergi. Dia sambil tanya, siapa sih orang itu? Ya, siapa sih orang itu? Orang kok aneh, siapa orang itu? Dijawab itu adalah Muhammad ibnul Mukandir. Wah, kaget dia. Muhammad bin Mukandir. Dia di kampung saya adalah orang yang dimana ketika kita istighosah, kita bertawasul dengan beliau. Masya Allah. Nah, jadi di kampungnya orang pembeli tadi, itu Muhammad bin Mukandir adalah orang yang terkenal. Tapi dia belum pernah lihat orangnya. Setiap ada apa-apa, beliau tawasulnya kepada Muhammad bin Mukandir. Dan sekarang beliau menyaksikan langsung akhlaknya. Masya Allah. Nah, inilah termasuk nasihat dari muslimin. Dia tidak mau merugikan, mengambil keuntungan yang banyak dari kepada orang-orang Islam. Ini dilepas, itulah akhlaknya para salaf soleh, ya. Jadi yang penting kalau kita secara syariat itu sah, itu baik. Iya, kita syariat tidak membatasi. Kita bertransaksi, kita berdagang, kita berkongsi, kita suruh mengambil seuntung banyak-banyaknya juga diberikan izin oleh syariat, tidak masalah. Nih. Itu halnya torikohnya orang salaf, salah satu torikohnya amaliyah orang salaf. Seperti halnya yang dilakukan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Beliau nggak meninggalkan berobat karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah iman-iman orang dahulu, ya. Imannya sangat kuat sekali. Ya. Subhanallah. Oke. Itu daripada nasihat-nasihat yang terkandung dalam hadis arba'in tadi, ya. Ini perlu ada catatan juga, ya, bahwasanya tadi perawi hadis siapa itu At-Tamim bin Aus Ad-Dari. Ini adalah sebelumnya adalah orang Nasrani, ya. Dia tuh dulu orang Nasrani. Tamim Ad-Dari itu dulu orang Nasrani. Beliau itu suatu ketika, ya, beliau pernah melakukan perjalanan lewat laut beserta rombongan 30 orang. Bersama 30 orang. Dan suatu ketika perahunya diombang-ambing, digoncang oleh ombak, ya. Ombaknya ini nggak bersahabat, hingga membuat perahu yang dinaikinya terdampar di tepi pantai. Akhirnya itu pas mau malam itu, ya, terdampar di tepi pantai, sudah mau masuk waktu malam. Matahari mau terbenam. Akhirnya
dia pun turun. Ketika turun, mereka terhalang ada hewan besar. Dabatun kabirah kasiratu sya'r. Ya. Ada hewan besar. Yang mana dia dipenuhi dengan bulu. Sekujur tubuhnya itu penuh dengan bulu. Ya. Hingga dia takut. Ya. Dia merasa ketakutan. Akhirnya dia tanya, man anda, siapa engkau? Woi, orang-orang bertanya. Ana al-jassasah. Loh. Dia itu namanya al-jassasah. Jadi ini Tamim Ad-Dari adalah sebuah sahabat, ya. Beliau pernah mengalami, ya. Ini ketika masih Nasrani, ya. Dia ketemu jassasah. Jassasah itu orang yang mengintai-ngintai khobar, orang yang mencari info, ya, orang yang mencari informasi untuk disampaikan kepada Dajjal. Nah, akhirnya si jassasah tersebut itu bilang kepada mereka, ente tengok itu di sana ada gua, apa itu? Iya, gua ya, dalam bahasa Malaysia itu apa itu? Ya. Iya, gua, benar ya. Tempat batu-batuan, di situ ada lubangnya itu ya. Gua ya. Orang Gua, ini disuruh ke sana. Hah? gua Apa itu? betul. Gua, Gua ya. Ya, ya gua ya, betul. Umi ya. Iya, Ya, gua. ya. Nah, akhirnya dia ditunjukkan. Ente tuh ke sana, di sana tuh ada orang. Ya, akhirnya orangnya pada ke sana tuh, menengok. Ketika melihat masuk gua, melihat orang yang besar, ya, dan badannya diikat dengan rantai. Tahu siapa itu? Itu adalah Dajjal. Nah, ini Tamim Ad-Dari adalah orang yang pernah melihat Dajjal, tapi masih dalam keadaan Nasrani pada waktu itu. Ya, masih dalam keadaan Nasrani. Dia melihat Dajjal. Ditanya oleh Dajjal, ya, dia akhirnya bertanya, wailak man anta, woi siapa engkau? Nah, orang-orang bertanya, dijawab, kalian semua sekarang sudah mengetahui keadaanku, mengetahui posisiku. Ya, sekarang tolong saya tanya, kalian semua itu siapa? Kalian semua itu siapa? Ini Dajjal bertanya. Kami semua adalah orang-orang dari Arab. Ya. Dan kami naik sebuah perahu. Hingga perahu kami diombang-ambingkan oleh ombak hingga kami terdampar ke sini, kata dia. Dan ketika kami turun, kami mendapatkan al-jassasah, menemui sebuah hewan kayak sosok manusia, kayak hewan tapi besar, dipenuhi dengan bulu, dan mereka menunjukkan saya ke sini hingga akhirnya kita semua bisa melihat engkau. Setelah itu Dajjal tanya, ya, ahdiruni an-nahli bisan hal tusmiru. Tolong ceritakan saya. Ini karena Dajjal ini Dajjal tuh tahu menanyakan tanda-tandanya kapan dia bisa keluar, ya. Beliau tanya, bagaimana kurma-kurma yang ada di Syam? Apakah masih berbuah banyak? Kulna, orang-orang itu menjawab, iya masih berproduktif, masih buahnya masih banyak. Nah, tunggu sebentar. Bentar lagi dia nggak akan berbuah. Buahnya nggak akan keluar. Itu menandakan besok kalau dekat-dekat hari kiamat, ya, kurma-kurma di Syam, ya, itu nggak akan berbuah. Dan itu menandakan kalau sudah nggak berbuah, menandakan Dajjal sudah mau keluar. Sekarang masih produktif, ya, masih produktif. Makanya selagi masih berbuah, nggak bakal bisa. Berarti masih lama Dajjal nggak keluar. Dan di situ terus tanya lagi, ya. Ceritakan kami tentang apa? An-Nabiyil Ummiyin. Nabinya para orang ummi, yang dimaksud masalah Nabi Muhammad. Ma fa'al, apa yang dia kerjakan? Apa yang dia lakukan? Beliau adalah orang Arab, orang Mekah. Setelah itu pindah atau hijrah ke
ke Madinah. Ditanya, Dajjal nanya lagi, apakah orang Arab memeranginya? Benar, orang Arab memerangi. Terus apa yang dilakukan Muhammad kepada orang Arab? Orang-orang menjawab, ya, bahwasanya semua orang Arab dan sekeliling Arab bisa ditaklukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad, Nabi Muhammad. Wa atau dan mereka semua taat kepadanya. Apa kata Dajjal? Dajjal berkata, amma inna dzalika khairul lahum ayyuti'u. Emang sepertinya harus kayak gitu. Yang baik untuk mereka semua itu harus taat kepada Nabiul Ummi, kepada Muhammad. Sekarang saya kasih tahu saya. Ini Dajjal berngomong. Saya adalah ini anal masih, saya adalah al-masih, kata Dajjal. Ya. Karena yang memiliki julukan al-masih itu ada dua. Nabi Isa al-masih, yang kedua siapa? Dajjal. Dajjal juga punya julukan al-masih. Kenapa Dajjal itu dijuluki al-masih? Al-masih itu bisa dari kata-kata masaha, maknanya menghapus, ya. Karena apa? Karena Dajjal akan menghapus semua yang ada di muka bumi ini dalam masa yang sebentar. Ya. Makanya hampir saja, kata Dajjal, hampir saja saya diberikan izin untuk keluar dari sini. Maka setelah saya keluar, besok saya akan berjalan di seluruh muka bumi ini. Tidaklah aku meninggalkan sebuah daerah kecuali aku akan menyinggahinya selama 40 hari. Jadi setiap daerah, setiap negara Dajjal singgahi 40 hari. Kelar semua beres. Ya, kata Dajjal. Selain Mekah dan Madinah. Selain Mekah dan Madinah. Ini suatu daerah yang aman dari Dajjal. Karena fitnahnya Dajjal itu Masya Allah. Ya. Karena Dajjal diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa menghidupkan orang mati, bisa apa. Hingga orang yang imannya lemah, Dajjal ngaku Tuhan, dia akan ikut sama Dajjal besok akhir zaman. Ya. Karena hebatnya Dajjal. Sebagai fitnah. Makanya sangat kita dianjurkan untuk berdoa min fitnatil mahya wa min fitnatil masihid Dajjal sebelum sholat, ya, sebelum sholat itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya, wa min adzabin nar, wa min fitnatil mahya, wa min fitnatil mahya, wa min fitnatil masihid Dajjal. Itu doa yang sangat-sangat dianjurkan dalam tasyahud akhir sebelum kita salam. Ini ulama ada yang mewajibkan. Doa ini ulama ada yang mewajibkan. Maka sangat-sangat penting doa ini. Jangan ditinggal karena fitnatul hayat, fitnah kehidupan, fitnatul mamat, fitnah kematian, ya, fitnah kubur, ya, azab kubur, azab neraka, dan juga fitnah Dajjal. Ini semua hal-hal yang orang Islam dianjurkan oleh baginda Nabi mengajarkan sebuah doa. Dan doa tersebut dibaca bukan di hal-hal lain, tapi di tempat yang paling sakral, yaitu ketika dalam keadaan sholat. Iya. Ini fitnah Dajjal. Adapun kalau kota Mekah dan Madinah, tanah haramul Mekah dan Madinah, tidak bisa beliau karena dijaga oleh malaikat. Beliau Dajjal sendiri mengakui kalau ke bukan beliau Dajjal, ya. Ya, enak saja ini beliau. Dajjal ini mengakui kalau di Madinah itu dijaga malaikat, pedangnya berada di hunus, dia takut, ya. Dia takut. Nah, jadi ini sebuah cerita ini dikisahkan Tamim Ad-Dari ketika beliau ke Madinah dan beat kepada Rasulullah, ya kepada Rasulullah. Beliau beat dan akhirnya masuk Islam. Ketika masuk Islam beliau cerita kepada Rasulullah, ya, kepada Rasulullah cerita, ya. Sedangkan Rasulullah pernah menceritakan hal serupa ini di hadapan para sahabat. Akhirnya ketika habis sholat, Rasul mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, tunggu, jangan pada pergi dulu, ya. Saya mau berbicara.
Berbicara ini bukan liruhbah, bukan untuk ngasih kabar gembira, juga bukan untuk nakut-nakuti. Akan tetapi saya akan menceritakan satu hal, ya, yaitu apa? Bentar, ini ada. Bahwasanya ada orang namanya At-Tamim At-Tamim Ad-Dari, ya. Dia adalah dulu seorang Nasrani. Dulu seorang Nasrani. Sekarang dia sudah masuk Islam. Dia pernah cerita tentang Dajjal. Seperti yang saya ceritakan kepada kalian semua. Nah, ini sama, ya. Jadi Rasul, ya, mendapatkan cerita dari Tamim Ad-Dari. Dan Rasul pun tahu cerita itu sebenarnya. Pernah menyampaikan masalah Dajjal itu, ya. Makanya termasuk keutamaan kehebatan Tamim Ad-Dari adalah diantaranya beliau pernah bercerita di hadapan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga beliau pertama kalinya orang yang memberikan penerangan di masjid. Awaluman asroja fil masjid. Jadi pertama kalinya orang yang menerangi masjid itu ya Tamim Ad-Dari. Ya, subhanallah. Ya, makanya sekarang masjid itu sekarang penuh terang. Terang itu ya berkahnya siapa? Tamim Ad-Dari. Ya. Makanya sahabat ini subhanallah, ya. Jadi orang-orang paling mulia. Kurang mulianya apa? Al-Quran sudah mengatakan radhiyallahu anhum. Allah sudah ridho anhum untuk mereka semua. Siapa tuh? Para sahabat. Kalau orang sudah Allah sudah ridho, nah di mana lagi, ya? Udah insya Allah. Kalau udah Allah udah ridho, nah, bebas, ya. Jangankan kita saja kalau udah senang sama seseorang, ya, ada temen kita ridho sama dia, kita senang sama dia, dia ke rumah, wah monggo silahkan di rumah mau ngapain terserah silahkan, ya. Seperti halnya begitu Allah kalau udah ridho pada hambanya, khususnya pada sahabat di akhirat, nah terserah, ya, mau ngapain, mau berikan syafaat saudaranya, mau masuk surga terserah, bebas, ya. Subhanallah. Oke, ini jam berapa ini? Ustaz nggak bawa jam ini. Jam berapa ini? Udah jam 9 lewat. 10 2 menit. Nah, kalau di 11. Subhanallah. Oke. Tadi kita ada yang tanya kepada Ustadz. Ustadz kita sampaikan karena ini tadi bentar lagi insya Allah. Ini sekarang udah masuk ya bulan Sya'ban, ya. Ini awal Sya'ban. Alhamdulillah ini awal Sya'ban, ya, termasuk bulan yang mulia juga. Ada yang bertanya. Tentunya kita menghadapi bulan Ramadan. Tentunya berapa? Tinggal 1 bulan lagi. Ada yang bertanya, kalau orang perempuan, bagaimana dia mengkonsumsi obat agar haidnya tertunda, biar puasa Ramadannya biar bisa full? Apakah diperbolehkan? Itu tidak apa-apa. Ya, satu, asal tidak ada bahaya, ya, tidak ada madarat, ya, tidak ada efek samping yang berat yang kembali kepadanya. Ya. Yang diharamkan adalah orang yang mengkonsumsi obat atau yang memutus agar orang tadi tidak bisa punya anak, itu yang diharamkan, ya. Kalau mau mengatur tempo anak tidak masalah, tapi kalau yang memutus sama sekali, pengen diputus sama sekali, nggak punya ini, tanpa rekomendasi dokter, kalau dia punya anak akan mati, yang ini, itu tidak diperbolehkan oleh syariat. Tetapi kalau untuk mengatur KB, ya, biasanya ya mengatur anak biar cukup 2 dulu, ya, besok lagi berapa tahun lagi punya anak lagi, itu tidak masalah, ya. Dan begitu juga kayak mengatur haid juga tidak masalah asal tidak ada efek samping yang mengerikan kepada si pengkonsumsi obat tersebut. Oke? Mungkin sekian. Kalau ada yang ditanyakan silakan, boleh, bisa. Yang lain, jemaah yang lain. Silakan. Oke, ada yang mau nanya? Oke. Sepertinya nggak ada. Nah, oke lah, kita tutup ya.
Udah jam 9 ya Hisham ya. Ya, semoga 11. Oke, Kamis Hah? 10. lewat Kamis 11. 10. Kamis 10 antum kita- 11. Oh iya. Oke. Mohon maaf ini karena sikan nih. Jadi semoga kajian hari ini kita diberikan sebuah kemanfaatan, sebuah keberkahan, diberikan ilmu manfaat dan kita bisa mengamalkannya ya. Dan kita akhiri dengan sebuah bacaan hamdalah bersama-sama ya. Dan doa penutupan majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.